Kadang di sekolahan atau di perkumpulan apapun, ketika terjadi perkumpulan massa, ini sering terjadi kesurupan massal. Bagaimana cara mengatasinya atau cara penanganannya, kita jelaskan setelah berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rekan-rekan, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi atau cara menangani kasus kesurupan massal. Kadang kita sering menjumpai di sekolahan atau di kegiatan apapun yang terjadi perkumpulan massa. Ini kadang kita menemukan kasus kesurupan massal. Di sekolahan misalnya, ini ketika terjadi kegiatan yang bersifat bersama, ini kadang juga terjadi kesurupan massal. Misalnya satu kemudian kesurupan, terus yang lain ikut kesurupan. Nah, ini bagaimana cara mengatasi atau menangani hal tersebut? Yang pertama, ketika suatu kegiatan yang bersifat perkumpulan massa dalam satu tempat dan di situ terjadi kefokusan bersama dalam satu situasi, yang mana situasi itu dikendalikan dalam satu situasi, dikendalikan dalam satu konsentrasi. Kemudian ada momen-momen tertentu yang menyebabkan salah satu dari peserta ini terjadi kesurupan. Maka terkadang ini yang lain ikut juga kesurupan dan terjadilah kesurupan massal. Nah, bagaimana cara menangani kasus seperti ini? Yang pertama, misalnya terjadi perkumpulan massa dalam satu tempat yang menjadikan salah satu peserta ini kesurupan, yang harus dilakukan pertama kali yaitu segera evakuasi salah satu peserta yang kesurupan. Harus segera dievakuasi, dipindahkan pada tempat yang terbebas dari situasi, situasi yang seperti dalam tempat sebelumnya. Masukkan ke salah satu ruangan, terus hindari kerumunan. Jadi yang menangani cukup satu orang atau dua orang, jangan dikerumuni. Ya. Semakin dia itu dikerumuni oleh beberapa orang banyak, ini semakin sulit untuk dikendalikan. Ketika tidak segera dievakuasi, maka dia itu akan menular, yang lain ikut kesurupan. Terutama yang portal gaibnya ini agak terbuka atau yang sensitif nanti ikut kesurupan, maka segera evakuasi. Ketika salah satu dari peserta ada yang kesurupan, segera evakuasi dan masukkan pada ruangan yang terbebas dari situasi yang sebelumnya. Hindari kalau bisa suara dari lokasi ini tidak sampai pada tempat evakuasi. Nah, kemudian di tempat evakuasi hindari kerumunan. Cukup yang menangani satu atau dua orang, hindari dari kerumunan.
ketika banyak kerumunan, maka nanti ini semakin sulit untuk ditangani. Nah, terus apa yang harus dilakukan ketika mengevakuasi itu? Usahakan suasana jangan terlalu panas. Ketika tempatnya udaranya panas, maka butuh pendingin, dikipasi atau dikasih kipas angin. Yang jelas usahakan memberikan kenyamanan pada seorang yang terkena kesurupan. Setelah nyaman, biarkan, kalau di antara sekian banyak itu ada praktisi, maka praktisi yang menangani. Kalau tidak ada praktisi yang menangani, usahakan dia itu nyaman. Ketika nyaman, dibiarkan, terus dikasih motivasi supaya tenang. Ketika tenang, insya Allah nanti mudah sadar. Terus bagaimana ketika sudah terlanjur kesurupan asal? Misalnya satu orang kesurupan, kemudian yang lain ikut kesurupan, terjadi kesurupan massal di satu tempat, maka segera evakuasi yang orang-orang yang kesurupan itu, dipisahkan. Usahakan jangan ditempatkan dalam satu ruangan atau satu tempat. Misalnya satu ruangan itu cukup satu orang yang kesurupan, atau maksimal 2 orang. Yang lain ditempatkan di tempat yang terpisah. Ketika ditempatkan dalam satu ruangan, ini semakin sulit untuk dikendalikan. Ya. Karena apa? Ketika salah satu yang hampir sembuh kemudian mendengar jeritan, mendengar histeris dari suara yang lain, maka semakin dia itu dalam, ketika kesurupannya semakin dalam dan susah untuk dikendalikan. Maka tempatkan dalam satu ruangan yang terpisah. Ya. Tempatkan dalam satu ruangan, misalnya maksimal 2 orang yang kesurupan, dan yang menanganinya pun jangan terlalu banyak. Karena semakin banyak, seperti yang saya sampaikan tadi, semakin sulit untuk dikendalikan. Misalnya 10 orang yang kesurupan, cari 5 ruangan yang terbebas dari kondisi sebelumnya. Ya. Satu ruangan untuk 2 orang itu sudah maksimal ketika ruangannya agak lebar. Tapi ketika ruangannya kecil, satu ruangan 1 orang. Ini segera bisa ditangani. Jadi satu ruangan maksimal 2 orang, kemudian yang menangani jangan terlalu banyak, hindari dari kerumunan. Nah, ini menjadi solusi. Ketika sudah seperti itu, nanti usahakan suasana ruangan ini suasana yang tenang. Ketika suasana tenang, dibiarkan saja, terus hindari dari kerumunan. Yang menangani cuma 1 orang, hanya sebagai pendamping, kasih motivasi, cukup, nanti insya Allah segera membaik. Tapi semakin banyak yang menangani, misalnya dikerumuni banyak orang, ini semakin susah untuk dikendalikan. Lagi-lagi, hindari dari kerumunan. Tempatkan evakuasi pada tempat yang nyaman, kemudian kasih motivasi. Ketika menangkap bahasa kita, menangkap komunikasi dengan kita, maka kasih motivasi yang baik. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.